Sial banget. Berdiri yang benar, aku bantu. Hak sepatu patah. Nona, lain kali nyetir jangan pakai high heels lagi. Ganti aja pakai sepatu flat. Aku gak pernah pakai sepatu flat. Aku cuma pakai high heels. Oke, lain kali kalau hak sepatumu nyangkut lagi. Sekalian angkat tutup gotnya. Biar hak sepatumu gak patah. Pegang aku. Kaki. Nih. Sekarang jadi kayak sepatu flat. Mas, kok baru dateng sih? Telepon juga gak diangkat. Ngirim 10 CV, cuma ini yang nelpon. Suruh kita interview. Masih ada 3 menit kok, masih keburu. Cepetan deh. Halo, kami mau interview. Oke, silakan tunggu sebentar. Lihat tuh. Duduk dulu. Kantor ini semua dari kaca ya? Ini CV saya, silakan dilihat. Kalian berdua fresh graduate ya? Ada pengalaman sales gak? Waktu kuliah, aku pernah part-time di toko komputer. Sejual 60 komputer sebulan. Kalau kamu? Mending lihat CV aku dulu deh. Kamu punya pengalaman sales apa? Aku pernah jual barang online. Jual barang malam-malam. Online, yang di internet. Barang virtual iya, bagian e-commerce iya. Kalian tahu gak? Sebelumnya ada 10 orang interview. Yang paling jelek kualifikasinya juga udah kerja 4 tahun. Beberapa di antaranya juara sales di toko lain. Jujur aja, aku gak mau terima fresh graduate. Pertama kayak kalian, gak ada pengalaman kerja. Kedua, belum ngerti keadaan. Kalian harus tahu, kita ini dealer mobil merek premium. Kita gak kekurangan pelamar. Walaupun kami gak punya pengalaman kerja. Tapi kami yakin bisa kerja dengan baik. Iya, waktu kuliah kami ambil teknik otomotif. Jadi kami punya pemahaman mobil di atas rata-rata. Coba jelaskan, pemahaman mobil di atas rata-rata kamu seperti apa? Apa itu? Misalnya ini. Kalau begitu, saya akan berbicara sembarangan saja. Saat pertama kali masuk ke bengkel 4S kita, saya melihat sebuah mobil sport dipajang di depan pintu. Melihatnya, hati saya dipenuhi dengan perasaan kagum yang sulit diungkapkan. Seperti dewi impianku, menakjubkan dan sempurna. Desainnya yang unik memberinya lebih banyak performa balap. Kualitas kerajinan Italia yang luar biasa, teknologi inovatif, membuatnya semakin sempurna. Seperti lambang, ia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Lincoln dinamai dari nama Presiden, Maserati. Melambangkan gairah, kecerdasan, dan pencarian akan kesempurnaan. Wah, hebat sekali kamu tahu semua ini. Agak berlebihan. Hanya dengan ini untuk meyakinkan pelanggan membeli mobil, jauh dari cukup. Begini saja, saya pertimbangkan dulu, besok saya kasih jawaban, oke? Baiklah, sampai jumpa. Maaf, saya tidak peduli dengan gaji atau tunjangan.
Tapi saya sangat menyukai mobil. Jadi saya sangat ingin bekerja di bengkel 4S ini. Kami ini menjual mobil, mungkin orang seperti Anda yang mengerti budaya mobil dan punya pengetahuan mendalam. Kurang cocok untuk kami. Sampai jumpa. Bos Chen. Kamu bukan si Gal itu? Nama saya Chen. Kalian kenal? Ini adalah bos perusahaan kami, Bos Chen. Halo, ketemu lagi. Halo, Bos Chen. Silakan duduk. Xiao Mei, tolong cetak kontrak ini untukku. Baik. Bos Chen, ini CV kami. Tidak perlu dilihat, besok jam 9 pagi. Datang ke perusahaan untuk proses penerimaan. Mari, Bos Chen. Kalau begitu, Bos Chen, saya. Ini teman sekelas saya, Tan Yu. Kamu ikut juga ya? Terima kasih Bos Chen. Terima kasih Bos Chen. Bos Chen, kalau tidak ada urusan lain, kami pergi dulu. Kamu namanya? Nama saya Ling Xiao. Ling Xiao. Kedepannya, jangan sembarangan tanpa izin orang lain. Mematahkan hak tinggi orang lain. Mengerti Bos Chen, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok Bos Chen. Ling Xiao. Jangan banyak alasan denganku. Pokoknya hari ini, aku mau kembalikan mobil. Bapak, dari kontraknya, Bapak baru mengambil mobil kemarin. Dan masalah suspensi mobil ini sama sekali tidak ada. Ada apa ini? Bapak ini baru ambil mobil kemarin, hari ini mau kembalikan. Bilang suspensi mobil kami terlalu keras. Tapi kalau tidak ada masalah kualitas, kami tidak punya preseden seperti ini. Bapak Su. Jangan main strategi denganku, tidak ada negosiasi selain kembalikan mobil. Pria seksi seperti Bapak Su. Kalau menolak Gigaton, itu benar-benar sia-sia. Seksi maksudnya gimana? Dari penampilan Bapak Su, saya pertama-tama menyimpulkan. Bapak Su pasti orang yang punya selera tinggi. Dan sangat independen. Kalau tebakan saya tidak salah. Hobi Bapak Su di waktu luang adalah main golf. Kok tahu? Bapak Su silakan. Penampilan Bapak Su yang begitu matang dan stabil. Pria yang paham penampilan, biasanya hatinya rendah hati tapi mewah. Berisi. Silakan Bapak. Baik dari luar maupun dalam. Bapak Su sangat cocok dengan posisi mobil sport Gigaton ini. Suspensi Gigaton bukanlah kelemahannya. Mesinnya sudah disesuaikan dengan tenaga tinggi. Dan mobil yang Bapak Su pilih ini adalah tipe sport. Suara mesinnya memang keras. Tapi juga menunjukkan tenaganya yang besar. Seperti Bapak Su, penampilan luarnya terlihat mewah. Tapi hatinya rendah hati, mewah dan berisi. Sales yang pandai bicara seperti kamu, aku baru pertama kali lihat. Bagaimana, tertarik kerja di perusahaanku? Syarat yang kuberikan. Mungkin lebih menarik daripada jualan mobil di sini, gimana? Terima kasih atas tawaran Bapak Su. Tapi sama seperti Bapak Su. Saya hanya suka melakukan hal yang saya suka. Hanya mencari yang cocok untuk diri sendiri. Berani sekali, karena kamu. Hari ini mobil ini kubeli, tapi... Bapak Su masih ada keraguan? Silakan sampaikan. Menurutku spesifikasi mobil ini masih kurang. Bisa gak kamu ganti mobil yang spek tinggi buat aku? Lin Jie, ajak Pak Su test drive sampai puas. Oke Pak Su, silakan ikut saya. Oh, Bos Chen. Selamat pagi. Ling Xiao, pagi-pagi kok nggak bangunin aku? Bikin aku gelap. Aku udah nelpon kamu 7 kali, kamu masih tidur kayak babi. Masa iya aku harus gendong kamu ke kantor? Kasih dokumennya. Aku kemalaman minum semalam. Sekarang aku ganti baju dulu.
Bos Chen tahu nggak? Kalau nggak segera ganti baju, nanti tahu sendiri. Waktu pulang udah tiba. Ini gambar apa sih? Loh, kamu beneran mau ikut kompetisi desain ini? Gimana tahu bisa atau enggak? Kamu jadiannya? Jangan ngawur, ini cuma coret-coretan. Kenapa? Bapak kamu masih ngel ya? Iya, bener-bener keras kepala. Kamu ini, rumah bagus nggak mau tidur. Malah ikut aku ngontrak. Ini biar ngirit bayar kontrakan. Kayaknya kamu lagi ngindarin bapak kamu deh. Bro, malam ini aku traktir makan enak. Makan enak apa? Makanan Prancis. Makanan Prancis? Oke, aku langsung siap-siap. Hari ini jangan bikin malu aku lagi ya. Kerja 4 jam sehari 50.000, kalau setuju besok langsung mulai. Bos Chen. Ini dokumen grup Zhao. Perusahaan mereka sedang memesan mobil untuk kebutuhan grup. Aku udah minta tolong orang untuk ngomong, tapi penjualan selanjutnya harus kamu yang lanjutin. Aku harap kamu bisa tangani kasus ini. Bos Chen, aku khawatir. Aku mau kerja sama dengan Ling Xiao untuk dapatkan pesanan dari grup Zhao.
Oke, serahkan ke kalian berdua. Bilang aja rekomendasi dari Bos Chen. Oke. Lama nggak ketemu. Kamu kok datang? Nggak nyangka ya? Beralih jadi sales mobil. Selamat, akhirnya jadi direktur grup Zhao. Sudah bertahun-tahun berlalu. Karaktermu sama sekali tidak berubah. Pukul dia. Aku akan suruh ayahku memukul kalian. Lepaskan dia. Lari cepat. Kakak, kamu hebat. Jangan panggil aku kakak. Keluarga Zhao tidak punya pengecut seperti kamu. Nggak bisa berantem. Lari aja nggak bisa, bodoh. Kakak. Kekek. Kenapa? Kenapa nangis? Kamu bawa adikmu berantem lagi ya? Nggak, kakek. Nggak berantem? Lihat wajahnya, kok jadi begini? Sudah bilang nggak. Anak baik, jangan nangis ya, kakek cuciin ya. Kakek kasih makanan enak. Kamu sudah besar. Bukan lagi anak lelaki penakut dulu. Sudah lebih dari 10 tahun. Kamu juga bukan sepupu yang dulu lagi. Temani aku menyelesaikan ini. Semangat. Saking merenya, saking merenya. Bodoh, 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 bodoh. Saking merenya, saking merenya. Bodoh, bodoh. Bodoh, bodoh, bodoh. Tengah malam begini, Edan apalagi? Kau tahu, kelompok idiot teknologi itu tidak mengerti. Di depan aku sok jagoan, masalah sederhana. Dibikin ribet, jalur pintas nggak dipilih malah muter-muter. IQ Naya mentok, I-Ball Humor 3 tahan. Saking marahnya. Kukira kamu kesurupan tengah malam begini. Saya pikir Anda lebih membosankan. Adapun partai teknis Anda, cuma bisa belajar dan nongkrong di depan komputer jelek seharian. Gak ada kegiatan hiburan lainnya. Mending kamu pacaran. Lebih baik daripada di rumah melulu. Anda orang muda pseudo sastra, tidak mengerti kesenangan saya. Seperti siang yang nggak ngerti gelapnya malam. Nomong sama kamu percuma. Barang bagus nih. Dikasih cewek cantik ya? Sell era lumayan. Dikasih ibuku. Kalau kamu suka, ambil saja. Lagi pula selera ibuku. Aku tidak berani menguji. Kamu ini, dapat nikmat tapi tidak tahu diri. Tapi memang benar, anak orang kaya biasanya manja. Ada bagusnya di samping kataku, benar-benar menginginkan barang bagus ya? Apa? Kamu mau barang bagus? Barang bagus apa? Barang bagus? Jangan, jangan. Barang bagus, aku tidak mau lagi. Besok kerja jangan terlambat, barang bagus.
Kemana perginya? Hilang. Kemampuan mengemudimu semakin baik, Ling Xiao. Kamu kan guruku, ini berkat ajaranmu. Dasar kamu, Sayang, kamu luar biasa. Ling Xiao, Kepan. Kamu akan menemukan tujuanmu? Tujuan? Aku sudah punya tujuan. Kamu punya tujuan tapi tidak memberitahuku? Ling Xiao. Tujuanku adalah belajar dengan serius, mengumpulkan pengalaman. Dan suatu hari nanti membuka klub profesional milikku sendiri. Lagi pula kita semua bertemu karena hobi balap mobil. Aku menghargai persahabatan ini, tapi kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Ini bukan solusi jangka panjang. Jadi aku ingin membangun sebuah rumah untuk kita semua. Sebuah rumah yang benar-benar untuk para pecinta mobil. Di sana, kita bisa bebas membicarakan mobil. Dan mengeluarkan semua semangat serta bakat yang kita miliki. Wah, kamu punya ide bagus. Aku lebih Hammer. Perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah pertama. Aku hanya ingin memulai dari dasar. Panggil aku Yua. Nona Iwa, apakah Anda memilih mobil untuk diri sendiri? Ada saran bagus dari Anda? Nona Iwa, aku. Panggil aku Yua. Jika Anda memilih untuk diri sendiri, saya sarankan memilih yang seperti ini. Mobil ini versi mid-range dari serinya. Dan memiliki ruang penyimpanan yang sangat luas. Wanita biasanya suka menyimpan tas atau sepatu hak tinggi di mobil. Mobil ini bisa memenuhi semua kebutuhan Anda. Tak kusangka kamu cukup paham tentang wanita. Selamat pagi, Direktur. Silakan duduk. Bos Xiao. Sejak 2 tahun lalu, Bos Meng menjadi pemegang saham di grup Xiao kami. Setelah itu, semua orang di perusahaan belum pernah bertemu dengannya. Dia juga tidak pernah menghadiri rapat dewan direksi kami. Sebelum setiap rapat, dia selalu menyuruh orang untuk menyampaikan pesan. Semua mengikuti arahan ketua dewan. Maksudmu, selama 2 tahun, dia tidak pernah hadir rapat atau datang ke perusahaan. Bahkan ketua dewan lama pun belum pernah bertemu dengannya. Berapa saham yang dia miliki? 13%, 4% diantaranya dibeli dari Bos Lee. Baik, saya mengerti. Ayo kita mulai rapat. Bos Sao, apa yang ada di mejamu ini? Paman Wang, silakan duduk. Panggil saja aku Senan. Jenan, ada APA? Paman Wang, kamu dan ayahku. Sejak aku remaja, ketua dewan lama menitipkanku di rumahmu. Aku selalu mengikuti ayahmu, sudah sekitar 20 tahun. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Sejak aku ingat, kamu selalu berada di sisi ayahku. Jadi kepercayaan ayahku padamu. Sama seperti keluarga, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Ada apa? Katakan saja. Aku akan jujur padamu. Selama di AS, aku tidak tahu harus percaya siapa. Jadi aku ingin minta tolong untuk menyelidiki seseorang. Maksudmu Bos Meng? Kamu sudah tahu, setahun lalu ketua dewan lama menyuruhku menyelidikinya, tapi gerak-gerik orang ini sangat misterius dan sepertinya tidak berada di dalam negeri. Tidak ada petunjuk sama sekali.
Paman Wang, bagaimanapun juga, aku harus menemukan orang ini. Karena aku khawatir dia adalah bom waktu. Tunang Senan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku pergi dulu, baik. Boss Zhao. Ada dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Setelah selesai kerja, sambungkan pekerjaan ini ke Mas Rati. Kontrak sudah disepakati, alamatnya ada di dalam. Baik. Semua lihat grafik ini. Tidak perlu aku jelaskan lagi, kalian pasti sudah paham. Kinerja penjualan bulan lalu mencapai rekor terendah. Aku tahu tekanan setiap orang sangat besar. Apalagi bulan lalu setiap merek meluncurkan model baru. Pilihan pelanggan semakin banyak, artinya persaingan kita juga semakin ketat. Tapi kita tidak bisa diam saja. Untuk model yang sama, merek kita masih memiliki keunggulan yang besar. Dan layanan sosial kita juga yang paling lengkap. Lalu mengapa penjualan tidak kunjung naik? Semuanya pikirkan baik-baik. Sekaligus berikan saya solusi. Ling Xiao, kamu sudah bekerja cukup lama. Selama ini kamu sudah punya pemahaman dasar tentang toko kita. Apa kamu punya ide bagus? Bos Chen, tadi saya lihat sekilas. Rencana penjualan tahunan, secara keseluruhan. Ruang dan diskon yang diberikan tim penjualan kita sudah sangat besar, tapi di sisi promosi tidak ada anggaran dan upaya yang besar. Hanya mengandalkan promosi di mall dan pameran mobil. Bukan pilihan terbaik. Lalu apa saranmu? Mall dan pameran mobil hanya untuk masyarakat umum. Tidak bisa menemukan target pelanggan yang tepat. Sekarang adalah era media baru. Media baru bisa lebih efektif menyaring target pelanggan kita yang sebenarnya, jadi saya sarankan alihkan anggaran promosi model tradisional ke media baru, mungkin akan lebih efektif. Apa yang kamu katakan juga yang saya pikirkan. Beberapa tahun terakhir, iklan media baru ada di mana-mana. Pemasaran online jauh lebih efektif. Mengingat posisi sebelumnya, kebetulan saya juga berencana begitu. Kalau begitu, proyek ini akan kamu yang tangani. Saya harap semua bisa bekerja sama dengan Ling Xiao. Cepat buatkan rencana. Bos Chen, saya baru 1 bulan di perusahaan. Anda menyerahkan proyek besar ini kepada saya, tidak pantas kan? Saya pikir lebih baik diserahkan kepada senior perusahaan. Untuk menangani proyek ini, saya akan mendukung sepenuhnya. Sudah diputuskan. Saya percaya kemampuan dan pandanganmu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, rapat selesai. Kalian tetap di sini dan diskusikan dengan baik. Boleh juga, Ling Xiao. Ling Xiao, ini kesempatan bagus loh. Terima kasih. Jangan bergerak, biar aku yang menahan. Kebetulan sekali, Nona. Tuan, apakah Anda sedang membicarakan saya? Ya,
Rok itu, rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Apakah Anda salah orang? Nona Wei, bukan? Ini pertama kali kita bertemu, tolong jangan berpura-pura. Akrab dengan saya. Saya tidak tahu dari mana. Anda tahu nama saya, dan saya tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya sudah cukup jelas? Mungkin Anda terlalu mirip dengan gadis yang saya kenal sebelumnya. Saya salah orang. Maaf ya. Halo, siapa ini? Halo, apakah ini Tuan Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Weiwei, perwakilan dari grup Zhao. Saya datang untuk berkoordinasi tentang penggunaan mobil. Saya sudah menunggu lama. Di mana Anda sekarang? Saya sekarang di depan. Anda di mana? Anda berjalan ke depan kanan Anda. Ya, terus jalan lurus. Tapi tidak ada orang di sini. Lalu belok ke kanan. Berhenti, berhenti. Anda melambaikan tangan, saya lihat apakah saya salah orang. Anda jalan lagi ke depan. Tuan, Anda sebenarnya di mana? Berhenti. Halo, saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Kita akan sering bertemu di masa depan. Mohon bimbingannya, Nona Wei. Silakan. Berani-beraninya mempermainkan saya. Nona Wei, ini pertemuan keberapa kita? Mari kita bahas urusan resmi. Tolong berikan saya kontrak penjualan, terutama bagian purna jual. Anda mau minum kopi, teh, atau jus? Tolong berikan kontrak penjualan, saya buru-buru. Gimana kontraknya? Ini kontraknya. Ini bagus. Tidak masalah. Jika boleh, saya perlu membawanya untuk diperlihatkan ke bos saya. Halo, Tentu saja boleh. halo. Berhenti, jangan bergerak. Duduk kembali.
Bagaimana kalau saya belikan yang baru? Lagi pula saya masih berhutang 1 gaun pada kamu. Nggak usah. Kamu hilang dari pandangan saya. Itu yang paling efektif. Cepat pergi. Ini kan sepertinya perusahaan saya. Saya yang pergi. Sudah boleh? Sial banget, kenapa sih? Ketemu dia langsung sial. Halo. Halo, apakah ini Nona Wei? Ya. Siapa ini? Selamat pagi Nona Wei, saya Direktur TV Kota. Selamat Anda terpilih sebagai penonton beruntung, staf kami. Sebentar lagi akan menyalurkan hadiahnya, Nona Wei. Bolehkah saya minta nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? APA? Kamu APA? Katakan saya menang undian. Kamu yakin? TV apa sih kalian? Saya sama sekali belum pernah nonton acara apapun. Tolong lain kali carry alasan yang lebih meyakinkan. Untuk menipu orang, Oak? Halo, kamu sudah selesai atau belum? Aku kasih tahu ya, kamu benar-benar anggap aku teletubias ya? Latih dulu otak kamu sampai pintar, baru coba nipu lagi, boleh? Kalau kamu berani telepon saya lagi. Percaya tidak, saya bakal sebarkan di Weibo. Jadikan kamu teletubis. Kamu keluar rumah lupa minum obat otak ya? Bos, tadi saya. Dalam 2 jam, belikan saya buat reuni sekolah. Baju yang cocok, dikurangi waktu telepon, kamu sekarang tinggal 1 jam 56 menit, kalau sampai waktunya. Saya tidak lihat bajunya, kamu bisa main. Teletubias kamu, besok tidak usah masuk kerja lagi. Kok bisa begini? Dosa apa yang sudah saya perbuat? Suruhan langit kirim 2 orang ini menyiksa saya. Gimana ini? Hello Ningshue, tolong aku. Siapa yang telat malam gini? Kamu lihat saja. Bibi cari siapa? Saya Ibu Ling Xiao. Dia ada. Ada. Silakan masuk Bibi, silakan. Ling Xiao, ibumu datang cari kamu. MA, kok malam-malam datang? Ini makan apa sih? Mie instan bisa dimakan? Ada nutrisinya nggak? Duit dari ibu kurang ya? Asisten rumah tangga aja nggak ada. Kamu bilang kamu hidup seperti apa ini? Tempat APA ini? Kotor dan buruk, bisa ditinggali? Ayo pulang sama aku, ya? Ibu, Tant, aku sudah besar sekarang, sudah lulus kuliah. Tidak bisa lagi membiarkan kamu dan ayah menafkahi aku. Apa maksudmu dengan ucapan seperti itu? Ayah dan ibu berjuang seumur hidup. Untuk APA? Bukankah untuk memberimu kehidupan yang bahagia dan berkualitas? Ibu, aku tidak perlu kalian menafkahi aku lagi. Asalkan kalian baik-baik saja, aku sudah bahagia. Kebahagiaan ini bukan dibangun dengan uang, Bu. Jangan beri aku serama. Pokoknya, aku tidak setuju kamu tinggal di sini. Sekarang juga, pulang sama aku. Ayo. Ibu, aku tidak mau pergi kemana-mana. Aku merasa di sini baik-baik saja. Kalau tidak mau pulang juga, begini saja. Di sebelah timur rumah kita masih ada villa kosong. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Kamu lebih dekat denganku. Aku juga lebih mudah merawatmu. Ini batas terakhirku, tidak ada kompromi lagi. Aku tidak mau. Ibu, jangan terlalu khawatir, ya? Terlalu khawatir. Mengapa aku tidak khawatir dengan anak orang lain? Kamu bilang sudah besar, tapi bicara seperti ini dengan ibu. Ada anak seperti kamu? Ibu. Bagaimana bisa? Duduk dulu, Bu. Ibu. Jangan main-main, nak. Duduk dulu, Bu. Lihat, seumur hidup ibu hanya memikirkan aku. Dan ayah. Ibu juga harus hidup untuk diri sendiri.
Lihat, coba kembangkan hobi ibu. Pergi ke konser, minum teh, nonton drama. Bukankah itu bagus? Hanya jika ibu bahagia, aku bisa tenang. NAK, kamu adalah seluruh hidupku. Aku dan ayah hanya punya kamu, kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah tampilan kami. Ibu, aku sudah besar. Lihat ayah dulu. Bukankah juga seperti ini? Aku sekarang sudah jadi pria sejati. Ini adalah ujian. Ujian berarti tidak pulang? Ujian berarti tidak butuh ibu? Masa sih? Ibuku adalah orang yang paling baik, paling bijaksana, paling cantik, dan paling dermawan di dunia ini. Benar kan? Jangan banyak bicara. Ayahmu ada acara tahunan. Kamu harus pergi, jangan terlambat. Ambil kartu ini, jangan makan mie instan lagi. Bu, kalau begini terus aku benar-benar marah. Dikasih uang malah nolak? Berjiwa besar. Ibu simpan dulu ya. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Bu, aku antar ibu. Yang datang kali ini semua orang penting. Ayah. Bos Ling, lama tidak bertemu. Hello. Senang bertemu. Permisi, apakah siapa di sini? Ada perlu apa? Pega ini, bukan kami yang kerja. Bos Zhao Ling Xiao. Ayahmu menyuruh kami mengantarkan baju, katanya kamu harus segera pergi ke sebuah pesta. Pesta apa lagi? Aku sedang bekerja. Jangan menyusahkan kami, Tuan Ling. Bos Ling bilang, asalkan kamu mau datang kali ini. Kedepannya apapun yang kamu lakukan, tidak akan dihalangi lagi. Pesta apa yang begitu penting? Bilang saja aku tidak mau. Tuan Ling. Jangan begitu, Ling Xiao. Bisa jadi ini acara jodoh. Jangan menambah masalah. Telepon ibumu, cepat angkat. Jangan banyak bicara, pegang ini dulu. Halo, Ling Xiao, kamu di mana? Kamu sampai di mana? Bu, aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu, ya? Penuhi permintaan ibu, cepat datang ke pesta ini. Aku beritahu, kamu harus datang. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepat ya, ibu menunggumu. Baiklah. Anak ini benar-benar. Halo, Nona Wei, aku sudah menunggu lama. Kok belum sampai juga? Kamu nggak takut bos gila itu langsung melahap kamu? Maaf ya Ningsue, aku tiba-tiba sakit perut. Aku butuh waktu lebih lama lagi, tunggu sebentar ya. Nggak kuat, nanti kita bicara lagi. Hello? Keterlaluan banget sih. Gimana? Mau pergi kemana? Aku, sebagai sutradara baru yang berbakat, akan berdiskusi mendalam dengan kalian tentang seni, oke? Oke, bagus banget. Seorang aktor harus tahu apa itu acting. Acting juga adalah sebuah seni. Harus seperti dalam kehidupan nyata. Jika kalian bisa memahami karakter ini sampai ke dalam hati, maka acting itu bukan lagi sekadar acting. Tapi apa? Itu adalah seni. Seperti aktor senior yang kita lihat, kita bilang apa tentang mereka? Seniman acting, kan? Iya.
Akting juga adalah filsafat. Aku kasih contoh. Li Xiaolong tahu kan? Tahu dong, pasti tahu. Bintang bela diri Tionghoa nomor 1. Aktingnya juga tak tertandingi. Kenapa? Karena dia adalah seorang seniman. Betul, banyak orang berguru pada Li Xiaolong. Tapi yang diajarkan Li Xiaolong bukan cara berkelahi atau membunuh. Tapi filsafat. Karena dia paham kelembutan mengalahkan kekerasan, toleransi itu besar. Bela diri bukan soal meniru persis. Sama seperti aktor. Bukan berarti langsung bilang, aku pernah main ini. Aku pernah main itu kampungan. Kalau mau jadi aktor yang benar-benar bagus, harus tanya dulu pada diri sendiri, tentang keadaan terjatuh. Terjatuh? Siapa yang gak mau akting sambil berdiri? Come on. Tapi siapa yang benar-benar bisa melihat sambil terbaring? Maksudku terbaring. Bukan sekedar berbaring. Tapi mengalami kegagalan, mengalami jatuh bangun dalam hidup. Setelah mengalami kegagalan berkali-kali, jatuh bangun tak terhitung. Baru bisa benar-benar memahami hati sebuah karakter. Kalau enggak, aktingmu akan hampa, palsu. Iya kan? Ayah, tepuk tangan. Bagus banget. Minggir-minggir. Kamu bicara bagus banget. Aku sangat mengagumimu. Mari minum untuk pidatomu yang luar biasa. Aku sampai lupa memperkenalkan diri. Aku adalah artis yang dikontrak perusahaan film, aktor sekaligus model. Ning Shuarao Kai. Kalau boleh tahu, merek apa saja yang pernah kamu bawa? Ada karya apa saja? Iya dong, ceritakan dong pada kami, kasih tahu kami. Aduh, kok kamu begitu norak sih? Gak dengar apa yang dikatakan sutradara Rao? Jangan langsung tanya begitu. Nanya merek apa yang pernah dibawa, norak banget. Sebenarnya aku juga sudah main banyak hal loh, iklan-iklan. Drama TV, film, terlalu banyak. Beneran gak bisa dihitung, terlalu banyak, apalagi model. Norak banget. Sutradara Rao, menurutku kita harus pindah tempat. Lalu kita bisa ngobrolin seni yang lebih bermutu. Bagaimana menurutmu? Dah. Di sini nggak boleh parkir, parkir di sana. Ngapain lihat-lihat? Pergi. Ayo, tunggu sebentar. Udah makan aja nggak bisa ngomong yang bener ya? Ini anaknya Bos Ling. Perhatikan cara bicaramu. Maaf Tuan Ling, tadi nggak tahu kalau Anda, maaf. Ngapain bengong? Bantu parkirin mobilnya. Maaf, baru datang, nggak tahu aturan. Ayo kita masuk. Acara koktail sebentar lagi dimulai. Proyek kali ini, berkat bantuan Anda. Nggak usah sungkan, iya, kalau ada apa-apa tolong bantu ya. Oke, Paman. Jenan. Anda sibuk dulu ya, aku duluan. Baik-baik. Jenan. Kamu pulang kapan? Sudah beberapa waktu. Sejak kamu keluar negeri, sudah lama nggak ketemu. Lihatlah, anak muda semakin gagah. Bagus-bagus. Ngomong-ngomong, bapakmu? Sekarang gimana kabarnya? Dia baik-baik saja, baik. Aku juga dengar, kamu sekarang sudah mengambil alih keluarga Shao. Ini hal yang bagus, jangan buru-buru. Anak muda nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Percayalah, kamu pasti akan sukses di masa depan. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama Paman. Terima kasih, Paman. Sebenarnya perusahaan nggak aku urus sendirian. Bapakku juga membantu. Kerja yang baik. Bapak. Ling Xiao. Kamu datang pas banget, lihat nih sepupumu pulang dari luar negeri. Kita baru ketemu beberapa hari yang lalu. Kalian sudah bertemu? Iya, aku bilang kamu anak nakal. Kenapa tidak bilang ke ayah? Kenapa kamu di sini? Kalian berdua juga kenal? Kami berdua sudah kenal di luar negeri. Kebetulan sekali. Ini bagus sekali. Sekarang dia asistenku di perusahaan. Ngobrol baik-baik dengan kakakmu. Sudah lama tidak bertemu. Memang, ayo pergi. Kami berdua masih ada acara di sana. Baiklah, kalian berdua ngobrol saja. Kami pergi dulu, Senan. Kami duluan. Yang terhormat para tamu undangan, selamat malam.
Merupakan kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara akan langsung 20 tahun Grup Seongda. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Ketua Grup Seongda, Bapak Lim Yong Seong beserta istri, Ibu Zhao Mei Hua, untuk memberikan sambutan. Silakan. Yang terhormat para tamu undangan, Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Atas nama Grup Seongda, atas kehadiran Bapak Ibu malam ini, kami menyampaikan sambutan hangat. Teman-teman yang telah bersusah payah datang jauh-jauh untuk memberi selamat, serta membicarakan urusan bisnis. Pada peringatan 20 tahun berdirinya grup kami, menambah semarak dan kerukunan, saya sungguh bahagia. Dan atas usaha teman-teman dalam mempererat persahabatan kita, yang telah berjuang tanpa henti, saya menyampaikan terima kasih yang mendalam. Hari ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih khusus, yaitu terima kasih kepada keluarga saya selama ini. Tanpa dukungan mereka, Tanpa pengertian mereka, saya yakin Seongda tidak akan mencapai kejayaan seperti sekarang. Oleh karena itu, saya harap kita semua berikan tepuk tangan meriah untuk istri saya, Ibu Zhao Mei Hua. Pada kesempatan berkumpulnya teman-teman lama dan baru ini, saya usulkan untuk kerjasama erat kita di masa depan, untuk persahabatan kita yang abadi, juga untuk kebahagiaan keluarga dan kesehatan para sahabat. Mari kita angkat gelas bersama. Teman-teman, bersulang. Ini siapa? Mau apa? Siapa orang ini? Iya, benar-benar tidak sopan. Wah, kakakku sayang. Ini temanmu? Tidak kenal. Orang seperti ini mana mungkin aku kenal. Tiba-tiba ada sedikit kejutan yang menambah semangat. Ayo teman-teman, kita minum dulu sebagai penghormatan. Selanjutnya adalah waktu pesta dansa, semoga teman-teman bisa berkumpul bersama, bersenang-senang dan nikmati waktunya. Sutradara Rao, ayo kita menari sebentar. Sutradara Rao, bagaimana tarian saya? Tarianmu bagus. Apa kamu pernah latihan menari? Tentu saja. Kalau ada peran yang perlu menari nanti, ingat saya ya. Kalau begitu, kita tukar nomor telepon dulu. Bagaimana? Tidak masalah.
Jangan mendekat, jangan mendekat. Gadis cantik, bolehkah aku mengajakmu menari? Aku mau menari atau tidak, urusanku sendiri, jangan ikut campur. Wei Wei. Ayo menari denganku. Baiklah. Chen Bin, selama bertahun-tahun ini, kamu sangat membantu perusahaan kami, Xiongda. Membantu kami melewati satu demi satu kesulitan. Ayo, kami menghormatimu. Terima kasih, terima kasih. Boss Lang, pesta malam ini sangat sukses. Elegan dan megah, benar-benar mencerminkan gaya Xiongda. Aku sebenarnya hanya mencari alasan untuk mengumpulkan semua orang bersama-sama. Ayah, maaf, karena ada urusan perusahaan. Kian-kian jadi terlambat datang. Aku perkenalkan, ini adalah Direktur Utama Xiongda. Boss Lang, Halo, Paman. ini adalah istri Direktur Utama. Halo, Bibi. Ini adalah putriku, Kian-kian. Baru pulang dari luar negeri. Setiap hari sangat sibuk. Tidak kusangka putrimu sudah sebesar ini. Benar-benar, kalau tidak melihat anak-anak, kita tidak merasa tua. Chan, you murmur berapa sekarang? Sudah cukup besar, 26 tahun. Anak sekarang itu. 26 tahun sudah tidak kecil, masih single atau sudah punya pacar? Aku masih single. Anak-anak sekarang lebih mementingkan karir. Benar, benar, benar. Bos Ling, kenapa tidak melihat putramu? Putraku, seharusnya sedang menari di lantai dansa. Bagaimana kalau kita begini, cari kesempatan? Biar kedua anak ini juga kenal, anak muda kan lebih banyak bahan obrolan. Ayah, Chien. Kapan-kapan tante yang traktir. Ajak kamu keluar minum kopi atau makan, gimana? Boleh Tante, ayah temanku ada di sana, aku mau lihat dulu. Ya sana. Permisi dulu. Sana. Anaknya Bos Chen cantik banget ya. Iya bagus banget, wah terlalu dipuji. Kebetulan banget, kok kamu bisa di sini? Aku Meng Tong. Aku temanin temanku datang. Kan Meng Tong? Ia teman sekelas. Nona ini siapa? Dia bos perusahaan kami, Bos Chen. Hello Boss Chen. Halo, senang bertemu denganmu. Aku juga senang, aku mau lihat temanku dulu di sana. Kalian ngobrol dulu, ya kamu sibuk dulu, bersulang ya dah dulu. Acara koktail kayak gini, membosankan ya? Ia cukup membosankan. Minuman ini kita tambah lagi yuk. Bos Chen. Aku ada urusan dulu, aku pergi dulu. Kalau kamu pergi, aku sendirian kan jadi boring. Rokmu bagus banget, sampai jumpa besok ya.
Ling Xiao, kamu masih di sini? Kukira kamu sudah pergi. Aku mau pergi nih Meng Tong. Hari ini berkat kamu, lain kali aku traktir makan. Makan nggak usah, tapi kalau kamu benar-benar bisa balik bantu Xiongda, aku bakal lebih santai. Tadi itu bos kamu ya? Dia tuh ya, dia baik banget ke aku. Baik gimana baiknya? Seberapa baik pun, nggak bakal bisa ngalahin jadi bos sendiri. Si Tu Jagon. Kayaknya aku dapat satu lagi yang ngajak-ngajak. Aku heran, bengkel 4S beneran sebegitu menariknya? Xiongda yang gede gini kamu nggak mau? Bukan masalah bengkel 4S. Sejak kecil aku punya mimpi. Yaitu buka bengkel modifikasi mobil sendiri. Makanya aku harus mulai dari bawah. Untuk paham kebutuhan setiap pelanggan. Udah nggak usah tapi, ayahku juga butuh kamu jaga. Semangat bro, aku duluan ya. Santai aja. Kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wei. Kenapa kamu terlambat lagi? Bos Sao tidak puas dengan dokumen itu. Kamu buat ulang saja. Selesaikan secepatnya. Selesaikan ini sebelum pulang hari ini. Taruh di meja saya. Dokumen ini, bagaimana mungkin selesai sebelum pulang? Selesaikan sendiri saja. Tidak bisa menemukan apapun? Pemegang saham misterius ini, informasi yang kita miliki sangat sedikit. Kami hampir tidak bisa menemukan informasi apapun. Mereka selalu membeli saham kami secara acak. Dan mereka selalu menargetkan pemegang saham kecil. Pasti tidak sesederhana itu. Kita tidak boleh gegabah. Selidiki Xiongda dulu. Xiongda, benar. Aku bilang, Tuan Muda, siapa yang membuatmu marah lagi? Aku orang yang suka nostalgia, kamu tidak mencari aku sudah cukup. Malah pergi ke Xiongda. Bisa tidak membicarakan hal ini? Awalnya aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu kalian punya hubungan seperti ini. Lagi pula perusahaanmu berjalan dengan baik. Aku khawatir tidak baik untukmu, jangan bicara seperti itu. Kalau kamu masih menganggapku teman, dimanapun bisa membantuku. Kamu menjabat apa di Xiongda? Asisten direktur. Lumayan, pasti kamu bisa mengakses. Banyak proyek inti? Inti sih tidak. Tapi hanya lari-lari dan bantu-bantu. Sudah, jangan main-main denganku. Kalau begitu, aku ingin mendapatkan banyak informasi berharga darimu. Juga tidak mungkin kan? Aku bilang teman. Aku baru saja masuk perusahaan, jangan menyulitkanku. Kamu salah paham, kamu tidak tahu aku seperti apa? Aku tidak akan melakukan hal yang merugikan. Tapi lawanku belum tentu. Aku mau tanya kamu sesuatu. Katakan. Pernahkah kamu menemukan Xiongda memanipulasi saham perusahaan lain? Sepengetahuanku, tidak. Jangan-jangan. Saham grup Sao yang dimanipulasi? Aku mau tanya kamu sesuatu. Katakan. Pernahkah kamu menemukan Xiongda memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Bagaimana bisa tidak? Saham grup Sao dimanipulasi ya? Tidak mungkin. Tidak. Ayo minum. Yang ini. Roadshow, bagaimana pendapat kalian? Bagus, ramai lebih seru.
Ling Xiao, kamu bagaimana? Roadshow pertama tidak ada yang baru, kedua tidak bagus untuk penyebaran. Dan orang yang datang ke acara juga tidak banyak yang benar-benar ingin beli mobil. Juga tidak bagus untuk menyebarkan semangat budaya kita. Lalu kamu bilang gimana? Film pendek, gimana pendapat kalian? Kita sudah pernah mikirin, tapi biayanya terlalu tinggi. Kamu tahu, belum lagi produksi, biaya aktor saja. Anggaran kita tidak cukup. Aktor gampang, kita bisa buka audisi. Dari karyawan sampai mahasiswa, semua lapisan. Proses ini juga sekaligus promosi. Yang lain setuju. Menurutku metode ini sangat bagus. Acara pencarian bakat sekarang. Ratingnya sangat tinggi. Bagus. Kamu suruh divisi perencanaan segera buat proposal. Oak. Bos Zhao, ini laporan yang sudah dirapikan. Taruh saja. Cukup lumayan. Terima kasih Bos Zhao, saya akan lebih berusaha. Kalau gitu saya keluar dulu. Pergi. Tunggu. Pakai dokumen ini, belajar cara orang lain. Kasih waktu 3 hari, habis baca buat laporan untukku. Nulis lagi. Banyak banget. Tell your tutup pintu. Ganteng banget. Cepet lihat-lihat. Dibandingin sama Bos Zhao kita. Bahkan lebih ganteng, ia ganteng banget. Wei. Kamu ganteng banget. Datang bawa barang buat kamu. Aku lagi kerja ini kantor. Kamu ngapain? Kenapa dia? Aku datang untuk mengantarkan rok untukmu. Waktu itu kan aku merusak rokmu. Aku mohon padamu. Tolonglah, ya? Jangan ganggu kerja rekan kerjaku, oke? Bos Zhao. Halo, Bos Zhao. Pekerjaan yang kusuruh kamu kerjakan sudah selesai? Aku sedang mempersiapkannya. Kerjakan sekarang.
barang itu belum diambil. Kalau kamu tidak suka, aku akan belikan yang baru untukmu. Taruh di mejamu. Kamu main cinta-cintaan sampai ke sini. Dia beda ya? Masak dulu, duduk sebentar. Lain kali saja, aku ada urusan dulu. Menurutmu, haruskah aku menghindar? Ini. Semua orang salah paham antara aku dan Zhao Zenan. Ada hubungan yang tidak jelas, aku tidak bisa menjelaskannya. Cekat APA? Mereka hanya iri dengan kecantikan alamimu. Kita semua sudah biasa dengan gosip, siapa yang belum mengalaminya? Kamu punya bos itu, kenapa tidak bilang dari dulu? Kamu mau apa? Aku mau apa? Cuma ingin tahu gosipnya saja. Kamu ini seperti yang dikatakan dalam buku. Kisah Cinderella yang berubah menjadi putri salju. Bos kamu itu pasti. ITU. Apa itu? Jangan pura-pura tidak tahu. Tentu saja menarik. Kamu pasti merasakan sesuatu. Cepat akui saja. Just seperti ITU pada semua orang, tahu? Lanjut nonton, aku pulang tidur dulu. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Dadah, dadah. Mimpi indah. Kenal, kenal. Ling Xiao Boss Xiao. Ling Xiao Boss Xiao, Ling Xiao Boss Xiao. Kamu juga tidak ingin lihat, kan? Ini dibeli saat dia ulang tahun. Anak-anak zaman sekarang pakai apa sih? Sangga. Baju yang kubelikan tidak pernah dipakai, semuanya beli sendiri. Anakku, sudah besar pun masih membuatku khawatir. Jangan membereskan lagi barangnya. Lejipilejia tidak pulang. Tidak pulang pun harus dibereskan, dia kan anakku. Aku bilangnya, Lauling. Tadi saat aku membereskan barang, aku sudah merapikan baju lama ayahku. Sweater ini masih yang aku berikan saat ulang tahunnya. Aku yang merajutnya sendiri, waktu itu aku baru belajar merajut. Lengan yang satu panjang, yang satu pendek. Waktu itu kakakku lihat, setiap hari bilang padaku, Adik, buatkan aku satu juga dong. Iya, sudah berlalu bertahun-tahun. Oh iya, beberapa hari lagi hari kematian ayah, ingat ya. Pastikan Ling Xiao pulang. Lauling, menurutmu orang dari sana bakal datang gak? Makan bersama keluarga, aku sudah lupa kapan terakhir kali. Baik. Hari ini aku sangat senang, kalian semua tidak hanya ingat hari ini ulang tahunku, tapi juga khusus datang merayakannya. Ini baru namanya kebersamaan dan keharmonisan. Jadi, aku mau manfaatkan hari ulang tahunku ini untuk umumkan keputusan, mulai sekarang setiap tanggal 15 Agustus. Kita semua harus tinggalkan pekerjaan. Berkumpul bersama dengan harmonis dan kebersamaan. Kalau setuju, ayo kita minum bersama. Aku setuju, aku setuju, aku setuju.
bersulang. Kamu juga, angkat gelasmu, baik. Ayo bersulang. Baik, 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 Mehua. Ayah, tekanan darahmu tinggi, minum sedikit saja. Hari ini senang. Jiang Wo, aku mau minum bersamamu. Ayo kita bersama bersulang, ayah. Selamat ulang tahun, baik, baik, baik. Ayah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kakek. Makan lebih banyak, hati-hati jangan sampai kepanasan. Ada udang lagi. Koba. Enak nggak? Udang, aku sudah makan banyak banget. Makan sana-sini, nggak ada yang senak masakanmu, aneh ya. Anak muda sekarang bilang, kalau mau suami betah di rumah, harus bisa memanjakan perutnya dulu. Kalau aku nggak punya keahlian ini, masa kamu mau hidup seumur hidup sama aku? Kalau kamu bilang begitu, masa mudaku mending cari koki aja. Kokinya harus secantik aku dong. Lagi pula anakku juga suka masakanku. Lihat tuh, sup ayam ginseng, semur daging sapi dengan lobak. Dari kecil aku masak buatnya satu panci besar. Dia suka banget makan satu mangkok besar. Betul juga, anak kita itu semuanya baik. Cuma urusan kerja, selalu ngeyel dan melawan aku. Dia anak, kamu bapak. Kamu harus membimbingnya, pelan-pelan berkomunikasi dengannya. Kamu langsung menyuruhnya melakukan ini itu sekaligus. Sekarang semua orang bilang apa itu tekanan berat. Kamu itu sumber tekanannya, tahu? Begini saja, ajak anakmu pulang makan. Bilang saja padanya. Asal dia bahagia, kedepannya aku tidak akan ikut campur urusannya lagi. Sanggu. Bapak sudah lega. Nih, hadiah untukmu satu udang. Oke, sobat. Aku sekarang kebanyakan nonton drakor, sampai bisa bahasa asing nih. Laporan keuangan tahunan perusahaan Sennan. Sudah lihat belum? Ayah, aku juga ingin bicara soal itu. Aku menemukan ada pemegang saham misterius di perusahaan kita. Dia tidak pernah muncul. Dan dia diam-diam membeli saham perusahaan kita. Dari pemegang saham kecil. Aku tahu, tidak perlu khawatir. Dia hanya memegang 2-3% saja. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Berbisnis harus punya visi. Lebih perhatikan gerak-gerik perusahaan lain di industri ini. Tapi ayah, aku hanya ingin tahu. Sebelum aku pulang ke Indonesia, apakah ayah memperhatikannya? Tidak. Kurasa pihak itu baru bertindak. Kalau baru mulai, dia pasti punya rencana jangka panjang juga. Jangan takut dengan hal seperti ini. Sennan, kamu juga tidak perlu buru-buru sekarang. Karena lawan berada di tempat gelap. Kita belum bisa membedakan kawan atau lawan. Mungkin orang dalam perusahaan. Jadi kamu harus benar-benar memahami. Hubungan personal di perusahaan, bedakan kawan dan lawan. Oke, itu juga rencanaku. Baik Sennan, aku akan segera pulang ke Indonesia. Jangan ada keraguan, lakukan dengan berani. Tenang ayah, tidak akan mengecewakan ayah. Aku percaya padamu. Makanan segini, nanti camilan dan sebagainya. Dibagi-bagi dengan orang ya. Lalu makanan beku yang dibeli ini. Ibu taruh di kulkas ya. Dengar ya, banyak loh. Lihat isi kulkasmu, selain cola tidak ada apa-apa. Beliin kamu pangsit. Ada bakcang, ada wonton. Ibu, beli segini banyak. Aku di sini tidak kekurangan apa-apa kok. Kamu tidak tinggal bersama kami. Masak ibu tidak khawatir denganmu? Dengar ya, di seluruh dunia yang mengkhawatirkanmu. Hanya ayah dan ibu, tahu tidak? Kamu bilang kerja di bengkel 4S sibuk banget, ya? Beneran sibuk segitu? Hah? Gak sibuk-sibuk amat, pulang tiap hari. Masa apa aja yang ada juga gak apa-apa. Lagi pula kalau aku pulang makan, papa lebih cerewet darimu. Apa aku cerewet? Terus selalu ikut campur hidupku. APA? Aku ikut campur hidupmu? Asal kamu pulang nemenin aku makan. Aku nggak akan ikut campur hidupmu. Kapan kamu pulang nemenin aku makan, nih?
Besok malam aku pulang makan. Beneran? Wah, senangnya. Aku putusin gak ikut campur hidupmu lagi. Aku pergi dulu. Bu, aku antar. Kamu mau anterin? Kamu sayang banget sama aku, ya? Pasti dong aku sayang kamu. Anak baik. Ingat ya, besok pulang lebih awal. Kasih ibu tak terhingga, baru sekarang aku ngerasain. Banyak banget makanan enak. Aku makannya buat kamu. Makan aja, habisin semua yang di meja. Biarnya lega. Kalau kurang, masih ada di kulkas. Ibumu mikirinnya detail banget ya. Semua udah disiapin buat kamu. Ambil aja buat dipakai. Jangan deh, kan ibumu yang siapin buat kamu. Aku nggak bisa nikmatin kasih sayang ibumu buat kamu. Gak apa-apa kok, ibuku lagi kebanyakan kasih sayang. Aku bagi sedikit buat kamu. Bro, kamu tahu nggak sih ibumu baik banget sama kamu? Kenapa kamu nggak nerima aja? Ini namanya punya rezeki tapi nggak tahu diri. Tahu nggak? Kamu ngerti apa? Ini strategi ibuku, dia cuma pengen aku pulang. Dikekang mereka. Kalau kamu jadi aku, bakal terjebak nggak? Strategi. Aku juga bisa pakai strategi rayuan. Tapi ngomong-ngomong, menurutku kamu harus pulang bantu. Ayahmu sendirian di perusahaan, pasti kewalahan. Tapi di sisi lain, aku pikir kamu nggak pulang juga nggak apa-apa. Kalau kamu nggak pulang, aku bisa nikmatin makanan enak ini. Lagipula, aku juga harus bayar sewa sendirian. Pagi-pagi. Datang. Makan sarapan. Kopi dan sandwich, nggak asik banget sih. Ling Xiao, ini sarapanku. Ini instan buat kamu. Yuken, Ling Xiao. Aku bilang nggak fair banget sih. Kamu kasih aku mie instan yang baru kamu gigit satu kali? Gimana? Kamu jijik sama aku ya? Cepetan makan, bentar lagi meeting. Hey Jai, Boss Chen. Pagi. Hey Jai, Boss Chen. Hey Jai, Boss Chen. Pagi. Ayah, aku pulang. Ayo duduk. Tuan muda, ini tehnya. Gimana kerjaan akhir-akhir ini? Lumayan, baik-baik saja. Kamu bilang kamu pergi dari rumah buat lebih mengasah diri.
Tapi di lingkungan sekecil ini, beneran bisa dapat pengalaman? Pak Direktur, ada yang nyari di perusahaan. Baik, persilakan masuk. Silakan. Pak Direktur, Meng Tong, ada perlu apa? Ada dokumen mendesak dari bagian pembelian. Perlu ditanda tangani segera. Ayo ikut aku ke ruang kerja. Ngomong-ngomong, Ling Xiao. Kebetulan aku juga mau uji kamu, ikut saja. Pak Direktur, ini dokumennya. Baik. Ling Xiao, ayo duduk sini. Ayah, kacamatanya ketinggalan di ruang tamu. Bantu ayah cek, ada yang terlewat enggak? Gimana? Ada masalah enggak? Gak ada masalah kok. Enggak ada masalah ya? Tanda tanganin untuk ayah. Ini. Pak Direktur. Apa Bapak mau lihat lagi dokumennya? Ling Xiao sudah periksa, cukup. Dari kecil dia udah bantu aku ngecek kontrak. Ayo, tanda tangan. Lauling, makanannya sudah siap, ayo makan. Baik. Sudah ditandatangani. Baik, terima kasih sudah bekerja keras. Ayo, kita makan bersama. Ayo makan. Cepet banget masaknya. NAK, ayo makan. Bu, banyak banget makanannya. Meng Tong, ayo duduk, duduk. Direktur, saya akan kembali ke kantor dulu. Ada dokumen mendesak yang harus dikirim. Tidak ada pekerjaan yang bisa selesai dalam sekejap. Ayo cepat duduk. Jelas makan. Apa jadi? Makan dulu. Benar-benar, ayo duduk, duduk. Ibu, kelihatannya enak sekali. Nak, ini udang, kesukaanmu. Terima kasih, Ibu. Meng Tong, kamu dan Ling Xiao usianya hampir sama. Lingkungan tumbuh kalian juga mirip. Tapi tahukah kamu, apa yang paling kusukai darimu? Yaitu kamu baru saja pulang dari luar negeri, langsung tahu harus pergi ke perusahaan besar. Untuk berlatih. Ini sangat berharga. Tapi ada satu hal yang tidak kupahami, Ling Xiao. Kamu punya lingkungan yang begitu baik. Tidak mau berlatih di perusahaan sendiri. Malah pergi bekerja untuk orang lain. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan ayah, tidak apa-apa. Ayah punya banyak cabang perusahaan. Kamu bisa berlatih di sana. Aku akan menerima telepon. Sedang makan? Ngomong apa sih? Halo, baik, aku segera datang. Ada urusan di kantor, kalian makan saja dulu. Setidaknya selesaikan makan dulu. Nak, selesaikan makan dulu. Kamu. Direktur, aku akan tanya. Meng Tong, kamu makan saja, makan saja. Anda makan saja. Pergi lagi, pergi lagi. Apa janjimu padaku? Bukankah kamu bilang urusan anak? Tidak akan ikut campur lagi? Aku sudah membujuknya untuk pulang makan. Lihat, dia pergi lagi, bahkan makan bersama pun tidak bisa. Sudah, makan saja. Ling Xiao. Direktur tidak bermaksud buruk, jangan salah paham. Aku tidak salah paham. Aku sudah hidup bersamanya lebih dari 20 tahun. Jangan khawatir. Apakah aku mengganggu kalian sekeluarga? Meng Tong, kamu salah paham. Apapun yang ayah katakan, aku tidak peduli. Aku tahu dia ingin memotivasiku. Tapi aku benar-benar ada urusan. Tegaslah. Sepertinya aku tidak bisa memenuhi harapan ayah. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongga dengan baik. Orang yang ayah pilih pasti tidak ada masalah. Tenang saja, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu, kamu masuk dulu saja. Dadah, sampai jumpa.
Tapi kalau tidak ada dana, bagaimana kita bisa menyelenggarakan audisi ini? Dan mempromosikannya? Tenang saja soal itu. Kita punya lebih dari 10.000 anggota. Penggemar yang mengikuti akun resmi kita sudah lebih dari 100.000. Selain itu, ada juga situs web resmi kita. Hanya dengan media kita sendiri. Jangkauannya sudah cukup luas. Betul. Asalkan pemenangnya mendapat imbalan yang layak. Aku yakin tidak akan kesulitan mencari peserta. Mencari orang tidak sulit. Yang sulit adalah tidak menemukan orang yang tepat. Maksudmu? Kalau seleksi ini berakhir terlalu mudah, maka kita kehilangan efek promosinya. Menurutku, seleksi ini harus bertahap. Setiap tahap harus menarik dan seru. Kita harus memasukkan konsep dan karakteristik merek kita. Dan juga menarik orang yang mungkin tidak terlalu paham mobil, tapi punya daya beli yang kuat. Bagaimana kalau kita buat permainan? Ide bagus. Ling Xiao, kita ikuti saja idemu. Oke, aku akan buat kerangkanya dulu. Kalian bantu aku mengisi detailnya. Aku keluar dulu. Akhirnya selesai juga. Sudah tidur? Pelham, Besok ada audisi iklan. Kamu bisa datang? kamu pergi. Aku sutradaranya.
Kalau kamu sutradaranya, aku pasti datang. Bagaimana responsnya? Responsnya sangat cepat. Sekarang sudah lebih dari 30.000 orang mendaftar. Diperkirakan akan lebih banyak lagi yang ikut sebelum acara berakhir. Bagus sekali, bagus sekali. Acara ini pasti sukses. Ini berkat Ling Xiao dan kerja keras semua orang. Kamu hebat sekali, bro. Begini saja, malam ini aku traktir kalian makan enak. Oke, bagus sekali, bagus sekali. $616. Permisi, apakah sutradara Rao ada? Silakan masuk. Kamu lihat bagian ini. Lebih tinggi, lebih bagus. Ningsue, tinggal kamu nih, cepat. Tunggu, iklan APA ini? Iklan pakaian dalam. Kenapa nggak kasih tahu dari tadi? Ada APA? Nggak mau syuting ini? Aku kira kamu pernah syuting iklan pakaian dalam. Aku agak malu. Anggap saja kamu lagi di pantai. Teman aku bilang, pas mereka syuting iklan pakaian dalam. Tenang, ada aku. Nggak akan ada masalah. Kalau begitu, sutradara Rao, aku cuma percaya kamu loh. Ganti baju. Oke, ikut aku. Siap-siap dulu, nanti setiap orang akan dicoba. Langsung syuting. Oke, yang ini selesai. Bos Liu. Bos Liu, menurut Anda siapa yang cocok? Yang ini aja. Sama kayak yang aku pikirkan, ya kan? Kalau gitu, menurut Anda, kapan bisa syuting yang asli? Sekarang juga bisa. Oke, bawa artisnya ganti baju. Kakak Shue, ganti baju di sini. Bos Lu, permisai sebentar. Ini kartu nama kami. Oke. Semoga ada kesempatan kerjasama. Ok. Bos Liu, kami sangat berharap bisa kerjasama dengan Anda. Menurutku Anda sangat baik. Nggak masalah. Terima kasih. Bos Liu lagi sibuk ya? Bos Liu, wah bikin kaget. Bos Liu. Aku jangan nervous, kita kan sudah kenal. Sebenarnya kami sudah lama mencari model seperti kamu. Perusahaan kami ini juga sedang merambah ke fashion avant-garde. Aku mau kontrak kamu. Tahan pertama 3 juta. 3 juta? Iya, 3 juta untuk mengangkat kamu sebagai duta merek produk perusahaan kami. Bagaimana? Lumayan. Ayah. Ada apa denganmu ini? Jangan lebay. Iya kan, seperti ini.
Kami kan harus berkomunikasi mendalam dengan setiap model yang kerja sama dengan kami. Kamu ngerti kan? Ngerti nggak? Bos Lu. Sudah cukup. Xiaoping, kemari sebentar. Maaf, Berusan lihat dia keluar. Jangan-jangan. Ini kan lagi ngajarin kamu. Ngapain? Boss Lu. Boss Lu. Boss Lu, ini adik kandungku. Ya ampun. Adikmu ini hebat banget. Bos Liu, lihat nih. Kalau ada masalah apapun, kita selesaikan syuting dulu, baru bicara. Gimana? Kalau dia dibawa kakak ke adik lagi, kamu harus kasih tahu dulu. Bos Liu, dia belum paham. Aku minta maaf atas namanya. Enggak, kamu juga ngerti. Kalau soal pemain, ada masalah, kita berdua bisa ngobrol baik-baik. Bukan begitu maksudku. Aku lihat adikmu ini cocok banget. Aku ingin mengajaknya jadi duta produk perusahaan kami. Sesimpel itu. Oh, nggak kayak gitu. Dia mau ngerjain aku. Kamu ini bicaranya hati-hati. Aku nggak kayak gitu. Bukan? Aku ini, Bos Liu, orang butuh muka, pohon butuh kulit. Kelinci aja nggak makan rumput di sarangnya. Sudah. Siapa yang kau bilang nggak punya muka? Seharian adikmu. Apa dia marga yang? Apa kamu marga Rao? Kalian beda marga. Ziarah kubur bawa koran. Mau nipu hantu? Jangan kira aku nggak tahu niat busukmu. Aku udah terlalu banyak lihat sutradara kayak kamu. Pikiranmu sama kayak aku. Jangan sok suci. Aku kasih tahu kamu salah. Salah apaan? Sebagai sutradara, aku punya batasan moral. Aku yang bawa dia, aku yang bertanggung jawab. Ya ampun, aku kasih tahu, jangan sentuh dia lagi. Gimana? Mau mukul aku? Dasar kasar. Kamu bukan cuma nggak romantis, tapi juga ikut campur. Kamu bisa kerja atau enggak? Nggak bisa, pergi. Nggak kerja? Bagus. Aku kasih tahu, seumur hidupku. Kerja sama dengan orang kayak kamu, itu aib. Pulang. Kembali sini. Aku blacklist kamu, percaya nggak? Ayo kita minum. Ini bagus, yang ini juga. Makan lebih banyak ya. Mulai sekarang, perusahaan kita akan mengadakan acara bulanan. Biayanya akan saya tanggung sendiri. Hari ini, saya juga ingin memberikan penghargaan kepada seorang rekan. Meskipun dia belum lama bergabung, tapi sudah berhasil mendapatkan 2 proyek. Dia adalah Ling Xiao. Hebat, bagus. Ling Xiao, kamu mau bicara sesuatu? Menurut saya, asalkan kita serius dalam melakukan setiap hal. Dan sepenuh hati dalam bekerja, itu sudah cukup. Sebenarnya, saya merasa hanya beruntung saja. Masih harus banyak belajar dari rekan-rekan dan senior. Terlalu rendah hati. Ayo, untuk perusahaan kita, semangat bersama. Ayo, semangat. Duduklah. Makan, ayo. Enak banget. Ling Xiao, ayo. Terima kasih Bos Chen, kamu juga makan. Baiklah. Bos Chen, saya ingin menghormati Anda dengan minuman ini. Ling Xiao, saya menghormatimu. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk perusahaan. Saya hanya melakukan yang seharusnya, Bos Chen. Habiskan. Terima kasih atas perhatian Anda. Taruh di sini saja, saya tidak bisa menjangkaunya, tuangkan lagi. Hal hari ini benar-benar. Maaf ya, Tidak apa-apa. ini salahku, aku tidak merawatmu dengan baik. Terjadi hal seperti ini, aku benar-benar bodoh. Jangan menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya bukan salahmu juga. Aku tahu hal seperti ini bisa terjadi. Hanya saja, tidak menyangka akan terjadi padaku. Tapi tidak apa, pengalaman adalah guru terbaik. Oh ya, tindakanmu hari ini benar-benar membuatku terkesan. Sanggu, saat kamu berbalik dan menarikku pergi, keren banget.
Seperti pahlawan super. Ah, tidak juga, bukan begitu. Iya, orang yang berani menentang kejahatan sosial seperti itu. Itu adalah pahlawan. Dan juga ucapanmu itu. Apa ya? Bekerja sama dengan orang sepertimu adalah aib terbesar dalam hidupku. Sangat keren, betapa tegasnya perkataanmu. Seperti semangat pahlawan yang siap berkorban. Kalau kamu tidak jadi aktor, sayang sekali bakatmu. Masakan enak tidak perlu buru-buru. Santai saja. Aku yakin kamu pasti akan sukses. Sungguh, aku juga berpikir begitu. Baiklah, karena ucapanmu, aku memutuskan malam ini kita minum-minum. Aku temanimu, pelayan. Bawakan minuman.